Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Kasih tahu kepada atasan mereka, kalau Umar baik, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami ahlus sunnah, kami bukan pemberontak. Betul? Betul? Tapi kalau pemerintah coba-coba neken Islam, saudara, menghancurkan Islam di negeri ini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Betul? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang? Siap mati di jalan Allah? Takbir! Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir! Angkat tangan pemuda, takbir! 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 Sallu ala nabi. Haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan
wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Astaghfirullah Rabbi Asyakur, Astaghfirullah Rabbi As-Sabur, Astaghfirullah Rabbi Asyakur, Astaghfirullah Rabbi Al-Ghafur, Astaghfirullah Rabbi Al-Ghafur, Astaghfirullah min kulli ghurur, Astaghfirullah Rabbi Al-Ghafur, Astaghfirullah min kulli. Saya ingin memberikan satu amunisi untuk Anda semua. Siap? Betul? Mari kita perhatikan firman Allah ini, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, la tahinu fi ibtigha'il qaum, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Tahu apa Allah katakan dalam ayat ini, saudara? Allah nyatakan la tahinu, orang beriman, orang Islam, la tahinu, jangan kau merasa lemah, jangan kau merasa tidak berdaya, jangan kau merasa tidak kuasa, tidak kuat, fiftiqa'il qaum, di dalam mengejar dan menghadapi musuh-musuhmu. Jangan Allah larang, jangan merasa lemah, jangan merasa enggak berdaya. Terus Allah kasih rahasia kepada kita. Allah bongkar rahasia musuh, saudara. Apa kata Allah? In takunu ta'lamun, jika kamu merasa sakit saat melawan musuh, fa innahum, sesungguhnya musuh-musuhmu itu ya'lamuna kama ta'lamun, sakit juga seperti sakitnya kamu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjud, bahkan kamu masih punya harapan dapat ridho Allah, dapat surga Allah. Ini yang mereka nggak punya harapan, saudara. Allah kasih tahu kita, kalau kita sakit lawan musuh, musuh lebih sakit dari kita, saudara. Kita pusing, musuh lebih pusing. Kita pusing mikirin musuh, musuh lebih pusing lagi. Kadang-kadang kita bergetar, sedikit takut lawan musuh, musuh lebih takut dari kita, saudara, sampai terkencing-kencing. Percaya gak? Percaya gak? Jadi kenapa kita mesti takut lawan musuh, saudara? Oh Habib, musuh kan bisa nyulik kita, ya kan kita bisa nyulik musuh juga. Habib, musuh bisa melukai kita, kita juga bisa melukai musuh. Habib, musuh bisa bunuh kita, kita bisa bunuh musuh. Betul? Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Saudara, pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus, belum tentu semua meletus. Jangan-jangan meletus di tangan, saudara. Kenapa mesti takut? Oh enggak Habib, pistolnya bagus, meletus semua. Kalau meletus semua, belum tentu kena semua, saudara. Betul? Apa tiap tembakan pasti kena kita? Belum tentu. Yo, tapi ini penembak gitu, Habib, pasti kena. Kalau kena, belum tentu mempan, saudara. Betul? Betul? Wah, ada yang ngomong anak muda, Habib, kalau begitu ajarin ilmu kebal dong. Saya jawab, lu kalau kebal sahidnya kapan, goblok? Lu mau kebal apa mau mati sahid? Betul? Ayo saya tanya, mau kebal apa mati sahid? Kebal apa mati sahid? Makanya jangan nanya ilmu kebal. Tapi kalaupun kena belum tentu mempan dengan kehendak Allah, betul? Kalaupun mempan belum tentu mati. Betul? 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 Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati, sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Mau kemana lu? Betul? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang?
Siap mati di jalan Allah. Takbir. Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir. Angkat tangan pemuda. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Baik, saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri semua, cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai. Kalau Umaro merangkul ulama dan habaib, senang tidak? Kalau ulamanya bagus, perlu demo tidak? Kalau ulamanya bagus, siap. Umaronya bagus, siap patuh kepada Umaro. Betul? Jadi biarkan di sini, ini intel banyak nih, lu rekam semua ya. Mana intel, lu rekam. Jangan rekam dipotong-potong, laporan ke atasan beda lagi. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kasih tahu kepada atasan mereka, kalau Umar baik, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami ahlus sunnah, kami bukan pemberontak. Betul? Betul? Tapi kalau pemerintah coba-coba neken Islam, saudara, menghancurkan Islam di negeri ini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun harus mati bersimpah darah, kita akan tetap tegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir. Nah sekarang mari kita baca suratul Fatihah bibarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bijahi Sunan Ampel, saudara, sahib hadal kabar wa mahaulahu min ahlil kubur. Ala anallah subhanahu wa ta'ala an yansurul Islam wal muslimin wa yu'izzal Islam wal muslimin wa an yuqawwiyal Islam wal muslimin ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Nah, jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta hentikanlah. Ya. Hentikanlah. Nah, kemudian kejadiannya, ya, kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai. Ya. Kalau sejak awal tembak menembak itu berarti dia tewasnya di tempat dong. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam 3 sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan, tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ. Yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Karawang Timur. Ya, di tengah malam itu saya suruh cek. Begitu saya mendengar ada berita terjadi ada laskar kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Karawang Timur. Ternyata tidak ada mobil laskar di situ. Mobil laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui, teman-teman media, sempat salah satu laskar mengirimkan voice note
rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibangkai di tempat itu. Dibangkai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kita sudah cari sampai pagi tadi, sampai siang tadi, sebelum pengumuman dari pihak Polda, kita sudah cari kemana-mana, ke rumah sakit kita cari, ke kantor polisi kita cari, karena kita anggapnya itu orang hilang. Dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan fitnah, yang menyatakan tembak menembak itu, ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan tidak betul, ya, berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan bahwa terjadi tembak menembak dan laskar memiliki senjata api, itu tidak betul sama sekali. Itu fitnah besar terhadap kami, fitnah besar terhadap umat Islam. Kami anggap itu upaya memutarbalikkan fakta yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara harus diperhatikan, ini 6 orang, ya, 6 orang wafat dibantai, keluarganya ada 1 di dalam, ya, ibunya ada 1 di dalam, ada 1 orang tuanya laki-laki sedang sholat di masjid, ya. Ini anak-anak, kita tahu persis, anak-anak ini hanya bentuk kecintaannya mengawal pimpinan kami, imam besar, hanya bentuk pengabdian, tidak memiliki agenda apapun, tidak memiliki senjata api, tidak memiliki bahan peledak, dan segala macam bentuk senjata lainnya. Dari kami, saya kira itu. Ketua Umum silakan kalau ada yang mau menyampaikan.